jreng, langsung on lagi. Bosen bikin super kartu. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Kita Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam super, jumpa lagi dalam program Super Don, Super Opini bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Iya, jangan lupa Super Don, Super Opini dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Bang Don, Ya. kita akan on ini. Ya, harus on. Harus on, tapi lebih on dan jreng lagi karena pasti abang sudah terima dong. Ada sepucuk surat yang ditulis orang anak dari balik Iya, penjara, itu ya sangat kan? menarik. Nah, dan ini yang akan kita diskusikan. Ya, itu peristiwa paling akhir dari kasus korupsi di Pertamina. Yes, tepat yang sekali. melibatkan salah satu terdakwanya adalah Kerry Adrianto, putra Pak Riza Khalid. Riza Khalid. iya. Dan pada tanggal 24 kemarin menulis surat dari penjara, mau mengatakan bahwa minta perlakuan yang adil. Iya, Kedua, minta perhatian pemerintah. betul. Dan merasa bahwa sebetulnya itu bukan tindakan korupsi, tetapi bisnis biasa. Nah, makanya Kira-kira itu suratnya. jadi sebelum kita kenalin tamu kita, Bang Don, saya Iya. jadi ingat kasus terkini soal Presiden merehabilitasi mantan dirut Oh, ASDP. iya. Iya kan? Nah, Itu sangat Bang Don menarik. juga mungkin ingat dulu mantan dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Iya, ya kan? pikiran saya seketika ke Ibu Karen. Nah, Karena ketika di RUT ASDP bisa diberi rehabilitasi karena tidak terbukti melakukan tidak korup, kemudian ada kekeliruan dalam beberapa hukum. Walaupun proses itu tetap kontroversial sampai Iya. sekarang, paling tidak setelah sekian hari ini, tetapi ya kelihatannya ada semacam jalan yang terbuka, orang mulai melihat sebuah keputusan bisnis itu tidak harus Iya. masuk ke dalam ranah hukum. betul. Karena kalau semua keputusan bisnis selalu sedikit ada kerugian, di ASDP itu malah untung begitu. Iya, iya. Ini akan menjadi presiden. Orang tidak mau Iya. memimpin Siapa bisnis mau BUMN. jadi pimpinan 5 BUMN tahun khususnya? lagi, 2 tahun lagi dikorek dan seterusnya. Apakah mungkin seorang Ibu Karen yang pernah menangis itu Iya, iya. bisa dapat perlakuan seperti itu, kita nggak tahu. Oke. Tetapi Ibu Ira atau Presiden sudah membuka jalan untuk memperlihatkan ya semua keputusan bisnis harus dilihat sebagai sebuah keputusan bisnis. Ya, makanya kita bicara terkait Pertaminanya. Ah, Tapi kita itu tidak yang terjadi mengundang di Pertamina. yang menulis suratnya. Oh. Kita menghadirkan kuasa hukumnya, ya, yang sudah hadir bersama kita di Super Don, Super Opini, yang pertama di sebelah kanan. Yang di samping Bang Don. saya. Ini sudah tidak asing lagi. Patra M. Zen, kuasa hukum Kerry Adrianto. Bang, Wajahnya sangat dikenal. iya. Saya tahu sejak masih mudanya dan Masih muda juga, Bang, bagaimana sekarang. aktivis, ya tetap muda gitu. Iya. Tapi suaranya tidak pernah berubah. Iya, tetap lantang ya. Bang Patra, apa kabar? Saya kalau udah ketemu Super Don, Super Opini ya kan. Langsung, Sehat ya? Alhamdulillah. sehat. Iya, luar biasa. Terima kasih. Dan juga ada kuasa hukum dari Kerry Adrianto juga yang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom, yaitu Idam Indra Putra. Terima kasih Bapak-bapak Iya. sudah bergabung sama kami. Tapi sebelum ke Bang Patra, saya mau tanya ke Bang Don dulu. Tapi bukan dalam perspektif hukum ya. Iya. Dari perspektif seorang anak menulis surat dari dalam itu, kira-kira Abang bisa lihat apa? Soal suasana hati, soal tidak mendapat keadilan, atau apa Bang? Saya tidak punya pengalaman. Anak saya tidak melakukan itu. enggak, ya pengalaman sebagai jurnalis aja. Tetapi bisa dibayangkan bagaimana, karena ini kan anaknya didakwa, lalu kemudian dakwaan ini juga terkait dengan ayahnya. Betul. Jadi untuk sebuah kasus, lalu kemudian membayangkan seorang anak dan ayah mengalami kasus yang sama. Iya. Saya yakin hati seorang ayah sama seperti hati seorang anak. Iya. Itu pasti teriris-iris ya, dalam bayangan saya ya. Betul. Wah, ini suatu hal yang pahit begitu. Tetapi kan orang bisa mengekspresikannya. Ya. Paling bagus dan mengekspresikan itu adalah suatu hak bagi Ya. setiap orang. Paling tidak dipendam begitu. Ya, dan yang mengerti soal di balik layar tentu kuasa hukumnya Ini lah. kuasa hukum Bapak Presiden. Apa sebetulnya Saya di latar layar-layar belakang aja. surat itu Baik. yang Anda Terima tahu? kasih. Ya tentu sangat senang bisa hadir di Super Don, Super Opini.
ada dua hal yang saya mau sampaikan, Bang Don. Ya. Selama ini, ya paling tidak sejak 25 Februari 2025, sejak ditahan si Kerry ini, sampai dia persidangan, Sudah keberapa? ya sekarang kelima, Hmm. paling tidak sampai 13 Oktober sidang perdana. Apa pernah terdakwa Pak Kerry Adrianto, ada 3 Bang, Ya. Gading Ramadan sama Dimas itu bicara, Ke publik. ya kan? Ya. Ya. Nah, jadi surat yang Abang bilang tadi konteksnya adalah ini udah nggak bisa lagi dia tahan nih. Ya, isi hatinya udah nggak bisa lagi. Maka Pak Kerry buat surat. Saya bacakan aja yang 2 paragraf pertamanya aja. Dengan kerendahan hati, izinkan saya menulis surat ini sebagai warga negara. Warga negara dia bilang. Pengusaha, suami, anak, dan seorang ayah. Yang diperlakukan seolah musuh negara. Jadi udah sampai begitu dia merasa Musuh nih, negara. ya, dimusuhi nama negara. Saya bukan pejabat publik dan tidak pernah mengambil uang negara, namun saya dicitrakan sebagai penjahat besar. Seakan saya adalah sumber masalah di negeri ini. Di mana keadilan? Itu pertanyaannya. Rumah saya digeledah, saya dibawa dan diperiksa tanpa didahului panggilan atau prosedur yang benar, lalu tiba-tiba ditahan sejak 25 Februari 2025. Poinnya, ya, apa ada keadilan katanya tuh? Tetapi kan problemnya penggeledahan dan seterusnya itu kan prosedur hukum, Mas Patra. Makanya awalnya kalau kita lihat banyak komentator, banyak advokat jangan nanya kenapa waktu itu nggak pra peradilan. Saya kasih contoh gampang aja Bang Don. Penyidikan rentang waktunya itu ya tahun 2018 sampai 2023. Iya. Begitu ditetapkan tersangka dan dakwaan itu berubah jadi 2013 sampai 2020. Oh, dibawa ke belakang ya, dibawa mundur ya. Bisa itu? Kalau itu diajukan pra peradilan pada waktu itu, ya secara formil, itu kan sudah kuat. Bagaimana caranya menyidik orang dipanggilin, saksi, periodenya hanya 2018 sampai 2023. Dakwaan ini, dakwaannya Iya. 2000. Coba tanya ke 13. Mas Idam Iya. soal pra peradilan itu, Nah Mas. itu, Bang Idam, bagaimana? Kenapa tidak pra peradilan sejak awal, Bang? Sebetulnya tidak mengajukan pra peradilan itu hak hukum dari klien kami. Iya. Kenapa tidak mengajukan? Sebetulnya pada dasarnya ingin menunjukkan sikap kooperatif terhadap pemberantasan korupsi di bidang migas. Jadi persoalannya kita lebih fokus pada kebenaran material. Ini yang ingin diungkapkan oleh klien kami. Itu fokusnya. Tidak soal terkait tadi Bang Patra sampaikan, memang itu ada sesuatu yang secara cacat formil yang mungkin bisa kita sampaikan dalam forum lembaga peradilan. Iya, iya. Tapi karena ini antusiasnya perkaranya sangat besar, Iya. klien kami ingin membuktikan ini secara penuh fakta-fakta yang sebenarnya. Pertama, kenapa kita pegang kasus ini? Pertama adalah ini sudah ada loncatan ruang hampa yang sangat besar. Pertama, diduga tindak pidana tata kelola migas dan produksi kilang dan kontraktor-kontrak kerjasama. Klien kami, Pak Kerry, tidak pernah mengikatkan kontrak atau mendapat surat keputusan sebagai pengelola tata migas, baik melalui BPH Migas maupun SKK Migas. Jadi tidak ada hubungan dalam tata kelola migas, begitupun dalam produksi kilang.
klien kami hanya menyediakan terminal BBM. Terus dituduhkan di awal 197 triliun. Logikanya, apakah kerugian nasional ini ditimpakan atau dibebankan pertanggungjawaban kepada klien kami? Hanya punya 1 terminal BBM dan 3 kapal. Ya. Itu logika yang tidak berdasar. Ini yang kita akan sangat percaya diri untuk membuktikan ini secara fakta material. Ya. Kontraktor kerjasama juga kita bukan, kita hanya adalah penunjang, Pak. Penunjang infrastruktur dan logistik di bidang migas. Ya. Ya. Mas Idam, sebetulnya saya ingin menanyakan lebih jauh ya. Kan ini kan jaksa itu sepanjang yang kita dengar di persidangan gitu. Ini Kerry ini dianggap terlibat dalam pengaturan menyewa 3 kapal. Kan gitu kan, seperti yang tadi dibilang Anda bahwa itu menyewa kapal. Lalu kemudian yang kedua kasusnya adalah soal terlibat dalam pengaturan sewa terminal BBM. Dan di situ kemudian ditulis bahwa itu bersama Risa Khalid, ayahnya, yang di Merak nih. Ya. Kan ini cerita dalam dakwaan jaksa gitu. Dan itu di dalam proses itu pertama ada beneficial owner dari perusahaan yang kemudian mengatur itu, tapi di belakangnya adalah seorang Kerry dan Risa Khalid. Lalu di hal yang kedua ada semacam pengaturan tentang penyewaan tangki BBM. Jadi di dalam proses itu ada komplikasi pengaturan sedemikian rupa, lalu kemudian dihitunglah jaksa, oh ini menyebabkan kerugian negara dan memperkaya diri sendiri begitu. Apa jawaban Anda tentang ini? Pertama, hubungan klien kami melalui OTM terkait penyewaan terminal bahan bakar minyak TBBM dalam hubungannya dengan ayah kandungnya, Bapak Muhammad Rija Khalid. Fakta persidangan sudah terungkap melalui kesaksian dari Bank BRI bahwa Bapak Muhammad Kerry Adrianto melalui ayahnya hanya duduk sebagai personal garanti, yang dimana itu adalah standar personal prosedur BRI saat tangki Merak dalam proses mengakuisisi orbit terminal Merak atau sebelumnya oil tanking. Belum ada kerjasama dengan Pertamina pada saat itu. Nah, syarat untuk menjadi personal garanti kan orang yang cakap hukum, tidak bermasalah, itu sesuai standar-standar perbankan. Jadi tidak ada hubungan dalam perkara dugaan korupsi ini sebagai ultimate beneficial owner. Itu sangat aneh. Secara teks ultimate juga di dunia hukum, baik di dalam dan di luar negeri tidak ada istilah ultimate. Adanya beneficial owner, dan klien kami sudah secara etikat baik Muhammad Kerry Adrianto selalu melaporkan dalam setiap tahunnya sebagai beneficial owner. Iya, itu harus terbuka bukan? Dengan hubungan ayah kandungnya hanya personal garanti, nggak ada kaitannya terkait kegiatan penyewaan TBBM. Itu satu. Untuk kapal tadi kita sudah buktikan bahwa kemarin bahwa keberadaan kita tanggal 25 Oktober di Kalbut Situbondo bukan terkait untuk mengikuti tender, tapi untuk serah terima kapal. Jadi nggak ada pengaturan itu, semua bisnis to bisnis. Gitu, Bang. Oke. Saya ingin tanya ke Chief Patra ini. Kan di situ ditulis, ini saya hanya ikutin peristiwanya ya. Kan kadang-kadang ini kayak Pak Risa Khalid ini kan terstigma, kan pernah jadi DPO. Lalu kemudian anaknya berbisnis. Lalu kemudian tadi dibilang di beneficial owner itu kan garansi, personal garansi ya, karena punya track record. Tapi kemudian kita bicara soal DPO-nya, gitu. Kalau menurut Mas Patra ini, bagaimana menjelaskan tidak ada hubungan satu sama lain? Saya gampang sederhana aja dah. Ya.
apapun cerita yang disampaikan apalagi di dakwaan maupun di media oleh Kejaksaan Agung, buktiin dong. Ya. Saya kasih contoh Bang Doni. Ini yang paling berat ini, Februari Maret. Ngoplos Pertalite, Pertamax sampai rugi kuadriliun. Siapa yang ngomong? Bayangkan kalau Superdon yang ngomong itu. Pertamina udah ngoplos. Bayangkan coba. Bayangkan dulu sejenak. Apa nggak bolak-balik udah dipanggil. Udah nggak di sini kami. Iya kan? Menulis surat kami. Tapi itu resmi Kapus Pen waktu itu. Iya. Hilang, lenyap, sudah. Itu tuduhan. Itu kan waktu itu kan. Di dakwaan nggak ada, Pak. Oke. Ini 187 halaman. Nggak ada soal itu. Ngoplos kuadriliun nggak ada. Termasuk yang tadi Bang Don sampaikan. Katanya ngatur. Ada hubungan sama ayah apa. Buktiin. Selama 5 kali sidang? Maka saya mau masuk ke situ. Ini kan udah sidang nih. Bukannya kita ngomong-ngomong doang. 25 Oktober mulai sidang dakwaan. Ya. 187 halaman ditujukan kepada Kerry, merugikan keuangan negara, mengatur ya terminal BBM atau tangki, istilahnya kan tangki aja itu. Tangki BBM. Yang kata jaksa penuntut umum tidak dibutuhkan. Bahaya betul, nggak butuh tapi pakai. Pertanyaan saya sama Bang Don. Hari ini masih dipakai, Pak. Sampai sekarang masih dipakai. Masih, makanya saya tanya. Itu sewa kan? Iya. Tapi kan uangnya udah nggak masuk ke perusahaan, udah disita, udah dimasukkan escrow. Tapi masih pakai. Masih pakai. Tapi dibayar. Bapak kalau pakai kontrakan saya, ya dong, ya, udah Bapak tinggalin, ya, udah Bapak enak di kontrakan saya, udah. Bapak bilang ini nggak enak, nggak mantap. Bapak 4 tahun Masih tetap pakai. Bapak, ntar dulu, sebelum itu Bang, Bapak udah 4 tahun pakai, Bapak nggak bayar. Padahal udah deal di awal harganya. Udah begitu, sampai hari ini masih dipakai dan kontraknya diperpanjang. Diperpanjang. Ya kan? Itu menarik. Masuk lagi ke kapal itu. Mana masalahnya? Kenapa? Ini saya mau pelan-pelan ini. Sudah 15 orang saksi. Diperiksa di persidangan di bawah sumpah. Ya. Mulai dari Ibu Karen mantan dirut, sampai orang BRI, sampai orang yang Pertamina Niaga, PIS dan lain-lain. Terakhir kemarin, pertanyaan saya, tunjukkan satu saksi aja nggak usah banyak, jangan dua kebanyakan. Kan saksi bukan saksi. Makanya satu pun tunjukkan mana yang bilang Kerry, Dimas, atau Pak Gading ngatur ini. Mana? Yang mana? Kan saya tanya tuh, saudara saksi, dalam proses penyewaan itu, ada nggak keterlibatan terdakwa ini? Tapi biasanya, sorry saya potong, biasanya kan soal negosiasi-negosiasi begini, itu kan selalu ada kompleksitas yang kemudian misalnya markup, lalu kemudian membuat harganya lebih mahal. Makanya Bang, ya melihat konteks ini, tarik lagi ke 2001. Republik ini mengamanatkan di Undang-Undang Migas dan secara politik, bangsa kita harus memiliki ketahanan energi nasional. Di muka saksi, di muka persidangan, saksi antara lain Bu Karen bilang, konteksnya pada waktu itu loh, BBM kita hanya tahan 8 sampai 12 hari. Iya kalau nggak perang Pak, iya kalau nggak transport itu ini Pak. Maka sudah benar, Republik ini harus bisa punya kekuatan bisa mengcoverage minimum 30 hari. Sampai hari ini aja belum. Dari situlah mulai Pertamina disuruh, Pertamina, tingkatin dong stok cadangan. Pertanyaannya, kalau namanya meningkatkan cadangan BBM, berarti harus disimpan, Pak. Kalau simpan itu di Singapura, kemudian dari Singapura langsung dibawa, lebih murah atau lebih mahal? Lebih rugi. Pak, kalau kita nggak ada tangki OTM ini sampai hari ini yang saya bisa nyatakan dan itu tidak bisa dibantah,
kita bergantung beli ke Singapura. Oke, terus? Pertanyaannya, ya, Heeh. apa lebih mahal apa lebih murah? Murah. Ya jelas lebih mahal, Pak. Kenapa? Bapak beli sama Singapura, kata Singapura. Enggak, seharganya 10.000. Mereka yang Nggak ngatur. ada bargaining ya. Mana ada? Karena kita nggak Justru punya stok. itu, Bang Don, kita bisa ambil dari Afrika Barat, dari Timur Tengah, masukkan ke tangki Merak, dari tangki Merak bisa langsung di Jawa masuk keluar Sumatera. lagi, ya ke kapal, gitu loh. Ditanya itu direktur, salah satu saksi dari Patraniaga, Pak. Gimana kalau nggak ada tangki? Bubar, Pak, nggak bisa jawab. Itu di persidangan. Di persidangan. Ya. Berarti Bang Patra, Anda mencoba mengatakan bahwa Kerry ini sebenarnya malah berjuang atau membantu negara. Dari segi nilai. Dari segi nilai. Iya. Ada BRI. Pak Kerry ini punya tangki OTM beli ya dari Jerman. Ya. Salah satu sumber uangnya tadi Pak Idam bilang, ya, personal garanti itu kaitannya dengan pembelian tadi tuh. Yang kebetulan Saya tanya ayahnya. sama BRI, Ibu saksi BRI, ya, Ibu ini kasih pinjaman ya pokok doang atau sama bunga, Bang Don? Sama bunga katanya. bunga. Udah. Oke. Siapa mau pinjam tanpa bunga? Makanya Iya. pernah ya OTM itu tidak bayar, nggak pernah. Sekarang sudah lunas. Pertanyaannya, Bang Don, berarti kan OTM menguntungkan BUMN Ya. karena membayar pokok dan bunga. Iya. Itu aja Secara sederhana. bisnis clear ya. Habis ini yang tadi itu. Gampang aja, Bang Don. Besok kita ratain deh. Berani nggak? Sebentar. Sebelum kita meratakan sesuatu, Ratain saya mana mau, tuh? Thank saya you. mau, jangan. Nanti, Jangan marah. nanti aku nggak bisa kemana-mana, nggak ada BBM gitu. Makanya nggak usah lah begitu. Bang Ya, Patra, kan? jadi kuasa hukum itu bikin perasaan kayak apa sih? Manis, asam, atau campur-campur? Itu kayaknya udah masuk itu. Masuk tuh barang. Jadi ku kasihlah 2 nih buat abang, ya satunya titik buat Bang Ya. Idam ya. Kalau udah makan begini ya jadi tambah cerdas nih. Ya makanya kita rehat dulu biar bisa makan permen. Pokoknya pemirsa jangan kemana-mana. Super Down Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi. Mantap. Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super melengket jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super melengket jreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super melengket jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super melengket jreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Cepat menjemput. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dalam Super Down Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamon. Salam super. Keren loh Bang, salam super ya. Sejak Super Down kita salam super terus ya. Tapi yang paling penting itu jangan ada super persekusi. Weh, istilah baru kukarang ini Bang. Saya mau ke Bang Idam dulu, Bang Idam. Karena yang muncul di publik belakangan ini, karena Anda sudah sidang 4-5 kali kan, ada narasi mungkin yang kurang menguntungkan klien Anda. Sebenarnya Anda ingin menyampaikan bahwa Kerry dan teman-teman ini sebagai korbankah
atau kambing hitam kah? Kalau saya berusaha terjemahkan dari statement Anda sebelumnya gitu kan. Atau Anda dan Bang Patra ini memang berjuang untuk kebenaran yang Anda yakini. Gimana Bang Idam? Kalau saya melihatnya klien kami ini jujur dikriminalisasikan dengan dakwaan fiksi Dikriminalisasi oleh siapa negara? oleh jaksa penuntut umum Oke. khususnya. Ya, karena pertama bahwa penyewaan TBBM sudah melalui kajian. Dituduh pengaturan menghapus klausul kepemilikan di akhir kontrak dengan throughput fee pembayaran 6, faktanya di kontrak 6,5 US dollar per kiloliter. Dari 2014 sampai November 2017, kontrak kesepakatan 6,5 kiloliter US dollar tidak pernah dibayarkan oleh Pertamina. Tapi TBBM klien kami tetap dipakai. Iya. Nah, sementara klien kami harus menanggung biaya listrik, karyawan, biaya operasional, dan sebagainya. Tidak ada Termasuk utang istilah baru. ini ya, Bang Idam, tidak ada istilah pinjam ya dalam bisnis ini ya. Iya, termasuk utang BRI tadi Bang Patra sampaikan. Dibayar, sementara klien kami tidak ada terima pembayaran throughput fee dari Pertamina. Oke. Cuman kan begini Bung Idam, jaksa kan pasti dalam posisi menyelamatkan aset negara kan atau kerugian negara. Kalau kita lihat seperti itu kan posisinya. Kemudian Ini asetnya bukan negara, Pak. Hah? Ini punya Karena ada swasta. kerugian negara. Oh, iya. Karena ada kerugian negara, kan itu kan jaksanya harus menyelamatkan kerugian negara ini. Iya. Walaupun tentang kerugian negara jaksa aja ini bikin tanda tangki. kutip. Ya, tapi jaksa aja bikin tangki itu. Di mana dia? Ya. Ini, Oke. Bang Don, Iya. faktanya 6,5 US dollar per kali itu nggak pernah diterima pembayarannya. Dari mana kerugian negaranya gitu? Yang dikontrak itu kemudian isunya dievaluasi karena ada pergantian rezim, sehingga dirubahlah kontrak menjadi 5,4 US dollar per KL Ya. dari 2014 ke 2018. Jadi nggak ada pembayaran sesuai Pranatawi yang 6,5 kan kita tidak bahwa kita mengatur menghilangkan klausul, nggak ada. Don, sayangnya kita nggak pegang dakwaan ya. Soal Iya. kerugian tadi itu kan bisa dilihat di situ Iya, dari iya. dakwaan jaksa. Ini dakwaan Itu kan di sidang. dalam Nah, sidang kan ini dakwaan. Kan mengemuka susah itu. lagi baca sekarang. Iya. Pointernya lah Bang Patra. Tapi menarik itu karena kemudian itu belum dibayar. Belum. Ya, Sangat menarik. gimana bisa ada begini kerugian? ya. Ini kan kalau kita mau ngomong soal kerugian negara, artinya ada fakta, ya. Negara itu mengalami kerugian. Mengalami kerugian itu misalnya kemahalan Iya, membayarnya. betul. Membayar tapi tidak ada, namanya fiktif. Iya. Ya, itu kan salah satu kalau kita baca dan kita ikuti sistem peradilan pidana kita kan salah satunya, salah duanya itu. Sekarang di dalam soal tangki, penyewaan tangki, negara butuh. Iya. Klien kami punya, nawarin, masa salah? Iya. Bisnis. Ya. Dan ini sudah berjalan 2014, Pak. Iya. Bukannya baru kemarin. Sudah? Tiba-tiba 2025 diangkat. Dan harusnya katanya setelah sewa menjadi milik Pertamina. Pak Bapak aja deh yang buat tangki deh. Oh. Itu satu. Iya, Yang kedua saya mau tegaskan yang soal sewa kapal contoh. Iya. Ini karena masih hangat kemarin ini saksinya. Soal penyewaan kapal ya yang membawa minyak mentah dari Afrika Barat ke Indonesia. Ya. Kilang ya Pertamina minta, carikan dong kapal untuk bawa minyak dari Afrika Barat. Itu ada jadwalnya, Pak. Ya. Dicarikan oleh orang Pertamina, nggak ketemu, nggak bisa. Dibantulah oleh Dimas ini nih, Dimas yang jadi terdakwa juga. Lewat anak buahnya ngelapor. Yang di dalam dakwaan jaksa Iya. katanya kapal yang disewa itu tidak memenuhi, bukan untuk kepentingan membawa bahan bakar, kan gitu Nggak kira-kira. ada. Hah? Yang dimasalahkan adalah
Ya, jaksa ngitung harusnya biaya sewa kapal itu ya 3,7 juta. Ya. Makanya saya bilang kalau pada waktu itu bisa dapat ya, jaksa aja yang cariin. Angka dari mana jaksa menentukan itu? Asumsi Nah, jaksa. jadi ada owner estimate Oke. yang dibuat oleh pihak Pertamina. Owner estimate Ya, ini ya. rentang, Pak. Iya, iya. Ya rentang Ya, ya. rentangnya yang paling rendah 3,7 sampai dengan 6,7. Yang dipakai 5 juta. Oh, masih di antara 3 sampai 6 itu. Satu itu. Oke. Yang kedua, apa kemarin tanya tuh sama Pak Ida. Apa akibat saksi? Tolong jelaskan di muka persidangan di bawah sumpah. Kalau ini minyak nggak ke bawah, nggak sampai pada jadwal itu, apa akibatnya? Panjang ceritanya Pak, ngeri. Nggak usah saya omongin. tahu, Ini tahu. saksi dari Pertamina. Iyalah. Oke, intinya Yang namanya itu udah jadwal Pak, harus masuk. Ini nanti diolah, didistribusiin. Ini bukannya Avanza semaunya kita. Enggak, Avanza saya juga ingin brand. tanya ke Pak Idam. Tadi itu ada penjelasan yang menarik, kontrak belum dibayar. iya, iya. Dan itu jumlahnya jutaan ya. Iya, jutaan dolar begitu. Artinya itu uang masih ada di Pertamina dong. Jadi tidak ada uang yang keluar untuk klien. Bang Idam. Iya, kita kontrak dari 2014 ke 2018 tidak dibayar dengan kesepakatan 6,5 kiloliter US dollar. Dan kemudian diturunkan itu, Bang. Jadi diturunkan Jadi, dengan maksudnya kontrak dari baru. mana kerugiannya, nilai kerugiannya? Kita sudah mengikuti kajian Pranata UI. Nggak ada yang dilanggar. Pertamina sudah sesuai. Tapi kan klien kami yang di sini dikriminalisasikan kemudian. Bang Idam, saya mau tanya, apa kriteria atau alasan pemerintah akhirnya menunjuk PT Orbit ini ya? Iya. Apa karena memang cuma satu-satunya, tidak ada yang lain, atau karena dari hitungan bisnis memang ada keuntungan-keuntungan bagi negara? Ya, seperti tadi yang dijelaskan Bang Patra, bahwa terminal klien kami ini nggak ada tandingan untuk nasional. Tandingannya Singapura. Oke. Katanya ada Dengan nanti kalau fasilitas- yang bangun sendiri jaksa. Gimana? Katanya Bang Patra nanti dibangun sendiri sama jaksanya, ada. Oke, lanjut Bang Idam. Iya, Mas. Dari segi fasilitasnya ini, BBM ini dulu punya Jerman, Bang. Oke. Teknologi canggih, semua otomatis, ada backloading, tempatnya juga Gratifi market di Pulau Jawa. Dan kita bisa menyuplai sepenuhnya Jawa, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Iya. Semua Jadi itu bayangkan dari Bang Patra kalau andai kata TBBM ini kemudian nggak ada gitu. Ya, Iya. sudah bisa dibayangkan dampaknya. apakah semua itu merupakan fitur yang kemudian menjadi kelebihan-kelebihan fasilitas milik klien Anda ini sehingga dipilih gitu. Artinya harga kan berdasarkan kualitas atau fitur-fitur gitu kan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi gini Bang, kita nih udah klien kami ini tiga kali evaluasi dari pertama 2014 ke 2017, BPK, KPK itu evaluasi semua. Oke. Sampai terakhir di 2023 dievaluasi lagi dan nggak ada pembatalan kontrak atau pemutusan kontrak sejauh ini. Ditambah kemarin saksi dari Pertamina menyatakan bahwa kalau nggak ada TBBM yang sampaikan dari Bang Patra sangat berdampak kritis. Itu sudah terungkap di fakta persidangan melalui saksian Iya. Pak Adolf. Oke. Saya tambahin Bang, kenapa itu? Karena ingat, kita pernah pada satu saat itu ya bilang mau satu harga BBM. Iya. Iya, iya. Ini juga penyebabnya. Satu harga BBM seluruh Indonesia itu hanya bisa dilaksanakan kalau stoknya ada. Stok ada dan deket. Lah iya Bang, udahlah Bang pokoknya ini ya kita ratain aja deh besok. Ya pusing betul ya kan. Jangan ngambek gitu. Soalnya di Februari 2025 yang bulannya oplosan, Ah, iya. faktanya
tidak ada penyitaan BBM oplosan Nggak ada. sampai sekarang gitu. Oh. Apa yang disita? Malah tangkinya yang disita yang bermanfaat untuk negara disita, dipakai tanpa dibayar. Mungkin Bang Patra, apakah ada perspektif di luar hukum yang kemudian disusupkan ke dalam kasus ini sehingga jadi oplosan kasusnya ini? Nah, kalau ini saya bicara ya sebagai seorang dosen nih. Bukan aktivis ya? Aktivis tadi nyampur. Begini Pak, dalam sistem hukum dalam sistem peradilan pidana, tujuan paling utama itu kan ya bagaimana orang yang bersalah itu bisa dihukum. Kan itu tujuannya. Tentu dengan juga ada keadilannya di situ. Pertanyaannya, kalau di Republik ini justru ya memunculkan banyak pertanyaan, orang-orang yang diadili itu ternyata bukan orang-orang yang bersalah, tetapi dia kena hukum. Kan jadi masalah, Pak. Nah, 5 tahun ke belakang, kalau kita evaluasi, kita lihat, kita nilai, banyak terdakwa itu sumbernya ada 2. Satu pejabat BUMN, ya, yang kedua pihak lainnya itu para pengusaha yang bekerja sama dengan BUMN. Dan yang paling banyak itu pejabat BUMN yang sudah tidak menjabat lagi. Jadi diulik-ulik setelah keluar dari situ kan. Persis Bang Banyak Don. gitu. Ya. Apa bahayanya kalau ini dibiarkan, tidak ada evaluasi soal ya siapa yang berwenang untuk menghitung kerugian negara, dan seperti Bang Don bilang tadi, apakah boleh keputusan bisnis itu dipidana? Maka akibatnya Bang Don, yang pertama mungkin saja suatu saat ini, saya mungkin ya, saya nggak berdoa yang negatif, mungkin saja pihak swasta akan takut berbisnis dengan BUMN. Karena tadi seperti Bang Don bilang, dari 2014 nggak ada masalah, tiba-tiba setahun kemudian sudah pensiun misalnya, diulik. Sebentar, Anda mau mencoba mengatakan Bang Patra, sebenarnya ini permainan dalam tapi mencari sasaran luar sebagai korban. Ini makanya saya bilang tadi standing point-nya saya jadi dosen dulu. Oke. Jadi bahayanya adalah ya pihak swasta pada suatu saat mungkin tidak akan mau dia bekerja sama BUMN. Karena resiko tadi, siapa yang bisa menjamin kita akan nggak ada masalah di kemudian hari? Yang kedua apa implikasinya? Mungkin suatu saat anak-anak muda yang hebat-hebat, orang-orang yang hebat-hebat nggak mau Pak jadi direksi. Poinnya, BUMN. saya kira ada beberapa waktu lalu ada semacam pemikiran bagaimana memisahkan kebijakan dan perbuatan melanggar hukum. Kebijakan itu nggak bisa diadili. Iya, betul. Tidak bisa membayangkan bahwa semua perusahaan itu untung, misalnya di BUMN ya. Dan kalau rugi itu dianggap korup. Itu kan repot ya. Saya tidak bermaksud untuk membela para koruptor, tetapi ini harus clean gitu. Yang mau kami sampaikan adalah kita ini nggak benarin yang salah, ya. Kita nggak benarin yang salah dan menyalahkan yang benar. Tapi tolong juga dong, kalau memang itu keputusan bisnis, kalau memang itu ada yang namanya kontribusi sama negara, hitung dong Pak. Jangan ada rentang 3,7 sampai 7 yang diambil katanya merugikan karena nggak dapat 3,7. Karena nilainya nyewa kapal 5. Pak, sekali lagi. Yang ngitung siapa ini barang? Rentang Pak pun yang Idam, aku mau menentukan. nanya ya Pak Idam ya. Ini kan ada cerita bahwa ini dari jaksa, tentu mereka akan membuka bukti di atas meja pengadilan kan? Yang sementara ini ingat, kita Pak, tahu udah kan? 15 ini. Ya nggak apa-apa kan belum sampai pada pembuktian. Saksi-saksi Kan? kunci kan udah. Baru saksi kan, tapi kan dokumen sudah. Nggak boleh. Kalau Oke. dia nggak berkaitan dengan keterangan saksi, ya kan bawa surat sampai 2 truk, nggak ada nilai pembuktian. Poin saya adalah bahwa ini kan masih ada cerita tentang ada penunjukan langsung. Ini rekayasa untuk penerima pekerjaan ya. Jadi katanya ada penunjukan langsung. Yang mestinya ini Pertanyaan mereka saya ke begini. Bang Don, penunjukan langsung boleh nggak?
Boleh, tapi Boleh. kan ada batasnya. Pertanyaan yang di saksi, apakah persyaratan untuk penunjukan langsung dipenuhi? Dipenuhi. Nah, itu yang kita mau harus buktikan Iya. kan. Saya tidak bisa mengatakan. 15 saksi udah dipanggilin. Nah, sekarang pertanyaan saya Nah, ke Bang Idam. Mas Patra, bukan? Oke. Itu saya tertarik tadi. Anda bilang ratakan itu tangki. Iya. Gitu. Lalu orang bawa langsung dari Singapura. Ya. Dari Sekarang Afrika. kira-kira bukan dari Afrika atau dari Singapura, Iya. lalu kemudian langsung disebarkan dari situ ke daerah-daerah Singapura tujuan. mau nggak jual? Jangan pede dulu. Oh, enggak, saya hanya mau tahu kalkulasi harga itu akan seperti apa. Biaya operasional angkutan berdasarkan keterangan dari saksi di muka persidangan di bawah sumpah 145 miliar per bulan. 145 Dari Singapura. miliar per bulan. Iya. Kalau kita dengan tangki di sini, Apa? kalau ada tangkinya di sini, Lah ini 2,9 triliun untuk 10 tahun. Oh, per 10 tahun. Kalau itu per tahun, ya. pengiriman. Iya lah Pak, mau-maunya mau kita naikin boleh, nggak boleh kalau Singapura. Ini Iya, 10 tahun Pak, jangan dikira 2,9 ini ya kita nggak nyediakan jasa. nah, pertanyaannya, Tangki apa semua. kan selalu dianggap intermediary itu membuat biaya lebih mahal. Pak, kalau memang masih murah dari Singapura, balik lagi ratain aja nih tangki. Ya udah. Ngapain pakai tangki? Ternyata minyak itu rasanya asam juga ya. Tapi ada yang asam-asam manis karena hanya ada di Super nih, ya kan? Kita makan permen dulu, jangan kemana-mana ya. Bang Idam nanti tanya aja Bang Patra rasanya Super kayak apa ya. Pemirsa Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi. Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulainya jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulainya jreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih masih bersama kami dalam Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Kita masih ngobrol dengan Bang Patra dan Bang Idam ya, Bang Don ya. Iya. Dan saya masih kepo dan bertanya-tanya, Bang Patra, karena ini kan menyangkut institusi BUMN besar di tanah air kita. Tidak mungkin juga negara tidak ambil kepentingan di sini. Artinya perhatian gitu kan. Tetapi kan dari perspektif Anda berdua membela klien Anda, ini kan mencari kebenaran. Jangan-jangan sebenarnya kebenaran yang Anda tampilkan itu adalah untuk menutupi kebenaran hakiki yang ada di balik permainan besar ini. The truth is at the bottom of the well. Ya. Kebenaran itu adanya di dasar sumur. Dalam sistem peradilan, pencarian kebenaran material itu justru di muka persidangan. Maka hakim begitu mulai persidangan harus dan wajib ngomong tuh. Sidang ini dibuka untuk umum. Ya. Sidang ini sudah jalan nih. Ya. Silakan aja TV kalau mau langsung streaming atau setelahnya. Ya. Lihat itu. Ya, saksi-saksi sudah dipanggil, alat bukti ditunjukkan. Kalau nggak butuh, kalau lebih untung dari Singapura sudah pasti kontraknya nggak diperpanjang. Ya. Sudah pasti sampai hari ini tuh tangki ya nggak digunakan lagi. Tapi malah Makanya saya diperpanjang. balik lagi, Bapak udah pakai kontrakan, udah enak di kontrak-kontrak, dimaki, habis itu dibilang wah merugikan saya nih. Iya. Masya Allah Pak. Sudah itu Mas Patra, perpanjang kontrak ya. Mas Patra, sebetulnya kan kita tahu sidang terbuka untuk umum. Iya. Sama seperti politik di belakang panggung beda Iya. dengan yang ada di depan Iya. panggung. Iya. Peradilan kita Bedanya juga dengan sistem masih tetap seperti makanya itu. saya bilang, Heeh. pada waktu pertama kali saya jumpa Pak Kiri, saya jumpa Pak Dimas ini Bang Don, ya, saya jumpa Pak Gading. Iya. Apa yang saya tanya? Bang, kenapa
Ya, lawyer abang kan sudah banyak. Ya kan? Yang saya mau tahu apa tujuannya. Mereka bilang kalau ada semua lawyer bisa dikumpulkan, mereka kumpulkan. Tapi saya pada waktu itu sampaikan, di dalam sidang terbuka minimum abang semua termasuk Pak Idam itu meyakinkan keluarganya tuh bahwa ayahnya, anaknya ini ya menganggap Bang Kerry, Bang Dimas, Bang Andi itu nggak salah. Kalau ada masyarakat, karena orang begini Pak urusannya. Kalau Bapak musuh, Bapak mau diomong apa nggak percaya. Iya. Betul nggak? Iya, yang penting keluarganya dulu ya. Yang Tapi penting, kan dalam surat dijelaskan bahwa seolah musuh negara. justru itu. Bukannya berlebihan itu, Bang. Ya, makanya sejak sidang ini ya termasuk di Superdon, Super Opini, silakan aja masyarakat menilai gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Kan kita nggak bisa paksa penilaian orang juga. Tapi kita di sini kan mau sampaikan nih. Kalau nggak butuh, kalau kemahalan, Jangan kalau pakai. merugikan negara, jangan pakai dong. Iya. Saya mau tanya ke Mas Idam ya. Ini kan ada cerita yang saya juga tidak tahu dan belum mendalami soal pertemuan di lapangan golf di Thailand. Yang dituduh sebagai atau diduga sebagai tempat melakukan deal yang kemudian menimbulkan kerugian Iya, atau kan? memperkaya diri. Apa penjelasannya, Mas Idam? Persoalannya di sini faktanya ada loncatan ke dalam ruang hampa yang kosong. Iya. Bermain golf itu di bulan Juli 2024. Pak Kerry, klien kami, tidak bermain golf. Fakta persidangan atau fakta penyidikan dan penuntutan terjadi pergeseran kan tadi Bang Patra Iya, sampaikan. iya. Yang awalnya 2018 ke 2024. Ditarik mundur. Kemudian bergeser jadi 2013. Ini banyak pergeserannya bukan dari klien kami yang mengubah loh. Dakwa dari antara pertemuan penyidik dari hipotesisnya kemudian sampai jadi dakwaan resmi, pergeseran itu berubah dengan sendirinya. Oplosan kemudian hilang gitu kan. Terus kemudian metodologinya total loss ya kan. Kalau memang tadi kajiannya total loss, maka seharusnya TBBM orbit terminal Merak jangan dirampas. Tapi dimusnahkan. Kalau Bedanya total loss dirampas ya, dan dimusnahkan gitu. itu memang ada konsekuensi hukumnya. Ada. Hah? Kalau barang yang negatif, narkoba dimusnahkan. Nggak dipakai lagi kan? Ya, Nggak ada nggak lagi kan? boleh. Tapi kalau dirampas masih bisa. Dirampas mah punya bapak. Bisa aja. Lanjut Bang Idam. Lanjut, Mas Idam. Iya, itu tadi yang saya bilang. Kalau total loss harusnya dimusnahkan. Iya. Jangan dirampas. Nah, ini kan ada apa mau dirampas? Padahal ini klien kami yang beli. Modal dari klien kami. Nggak ada niat jahat. Permainan golf itu terjadi dengan sendirinya. Bahwa Pak Gading dan Pak Dimas adalah acara liburan keluarga di Thailand. Ya, sekarang dengan dihubungkan dalam tempus atau peristiwa dakwaan dari penyidikan ke dakwaan pergeserannya, kemudian terjadinya peristiwa golf di 2024, gimana? Bagaimana menentukan mensreanya? Bagaimana menentukan niat jahatnya? Main golf 2 Juli 2024, Bang. Ya. Terus di mana permufakatan jahatnya gitu? Itu aja kita jelaskan. Ya. Kalau lihat ini, Mas Patra, ini kan berhubungan antara Riza Khalid dan Kerry. Ya. Khalid. Orang selalu agak susah menerima kebenaran bahwa ini tidak ada unsur korupsi atau main kotor gitu. Ya. Karena ini cerita yang sudah terbangun dan stigma yang dimiliki oleh publik tentang itu sudah luas gitu. Apa yang Anda ingin sampaikan? Saya hanya gampang itu ya. Kalau orang berpendapat, orang percaya, mana bisa kita larang? Iya.
Ya. Tapi ketika dia sudah masuk ranah pidana, Iya. ranah hukum, buktikan dong. Ya, buktikan. Yang katanya hebat, penjahat, apa, itu malah kalau ngomong doang, saya juga lebih ya kan mengagumi beliau. Ya, Emang selama- sosok Bang Doni ini legenda, ya. Nggak ada duanya. Beliau ini bisa ngatur di balik layar. Ya, maksud saya adalah ketika dia masuk hukum pidana, pertanggungjawabannya pribadi. Oke. Nggak boleh Pak dikait-kaitkan. Anaknya siapa kek, Iya. pamannya siapa kek, nggak boleh. Jadi ketika dia masuk pidana, orang yang mengkaitkan saja, memberitakan saja sebenarnya udah nggak benar itu. Apa masalahnya kalau dia anak si A, si B? Iya. Maka sering saya bilang, anaknya baik Pak, bapaknya mantan preman, bandel Pak. Ya, tetapi sebaliknya, ayahnya mungkin saja baik, terpandang. Anaknya Pak. Mungkin kaitannya itu Bang sama personal garanti itu. Personal garanti itu, masalah pidananya apa? Kan nggak ada. Iya. Kalau Bapak bilang personal garanti, ya, kalau nggak ada personal garanti, balik lagi tadi ke argumen awal. Nggak untung itu BRI. Iya. Nggak jadi nih barang juga. Pak, kalau yang nanda tangan personal garanti Patra, MZ, Don Bosco, dapat jutaan dolar. Ngaco aja. Ini mau bangun tangki, Pak, beli tangki. Bukan mau kontrakan 10 pintu. Nggak, saya Nah, jadi... saya mau tanya ke Mas Idam. Idam ya. Saya nggak mau tanya ke beliau karena dia politisi juga. Jadi ini kan banyak sekali cerita beredar di luar sana. Sering kasus-kasus ini termasuk di Pertamina ini kayaknya kok ada pesan politik, misalnya urusan ganti pemain begitu. Itu dia. Jadi itu ada cerita-cerita begitu di luar. Saya kira Mas Idam juga ikuti. Apa jawaban Anda tentang ini gitu? Saya ternyata tidak tanya ke beliau ini. Silakan Mas Idam. Iya. Ya, itu kan isunya, Bang. Iya, betul. Soalannya. Kita sih fokus kepada penegakan Perkara, ya. hukumnya saja. Yang jelas, kalau andai kata memang dalam penegakan hukum di bidang migas ini ada tikusnya, yang ditangkap harusnya tikus yang benar. Iya. Iya kan? Sekarang udah ditangkap nih, Bang, logika Iya. sederhananya. Iya. BBM turun nggak, Bang? Iya. Enggak kan. Jadi penegakannya di mana? Salah kamar. Kita nggak ada konsesi, kita nggak ada kontrak dengan BPH Migas, kita nggak ada penunjukan dari SK Migas, nggak ada semua. Kita bukan subjek hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Iya. Iya. Ini jadi apa? Kalau kemudian ada isu pergantian pemain, ya mungkin Bang Superdon yang lebih paham bisa Enggak, saya mau nanya ini ke Mas Idam. Karena beredar begitu banyak cerita politik akhir-akhir ini. Ya, yang jelas klien kami di sini sudah membantu penegakan secara konstitusi bahwa penyelenggara negara sudah tidak serta-merta diselenggarakan sepenuhnya oleh negara. Pasal 28C ayat 2 ada peran kontribusi masyarakat. Iya. Iya. Ini harusnya dilihat Iya. bahwa contoh kesehatan juga nggak sepenuhnya penyelenggara negara yang walaupun fasilitas di bidang migas ya sekarang klien kami menawarkan ada barang bagus, silakan dikaji. Yang tadi dijelaskan Bang Patra untuk pasokan energi dan sudah ditetapkan di 2019 Objek vital bahwa nasional. TBBM klien kami sebagai objek vital nasional. Saya kok bertanya-tanya dalam hati Bang Patra ya. Ini
jangan ditarik ke ranah politik ya. Nggak ada. Ini Bang Don aja kesimpulan ini. Enggak, Bang saya Don juga harus tidak nanya. akan memberikan statement karena Superdon belum jadi partai Superdon gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau misalnya tadi analoginya ini rumah dikontrak orang, ternyata selama ngontrak, ih bagus ini, ingin kumiliki ini, tapi gimana caranya gitu? Jangan-jangan arahnya sebenarnya ingin menguasai aset atau fasilitas yang dimiliki klien Anda. Itu yang saya tanya. Kalau dakwaannya seharusnya pada masa sewa 10 tahun setelah dibayar menjadi milik Pertamina, pertanyaannya di dalam dunia bisnis, di dalam SOP, di dalam peraturan, pakai mekanisme apa? Ya. Joint venture nggak gitu. Iya. BOT nggak gitu. BOT itu berarti build, operate, transfer. Ya, saya tanya, kalau betul kita benarin, kita aminin nih, ya tuntutan jaksa, setelah sewa dibayar sewanya kepada OTM, di tahun ke-10 nanti jadi milik Pertamina. Pertamina. Ya, cari Pak. Ya, ada pengusaha begitu, cari. Enak aja nyatet nanti udah dibayar sekian. Jadi milik gue. Ya, 10 tahun udah, ya itu harusnya jadi milik negara. Itu susah itu. Untuk investor itu jadi susah. Itu yang saya bilang Pak, kita masuk akal aja deh kalau ngomong. Maksudnya gini loh, ya ini sudah berkontribusi meningkatkan ketahanan energi nasional. Ya, sekarang dibilang bermasalah. Barang ini sudah jalan dari 2014. Ada audit BPKP, nggak ada masalah dalam soal pengadaannya. Ada surat dari KPK, nggak juga bermasalah. Yang ada adalah permintaan renegosiasi. Negosiasi. Sudah itu, ya 4 tahun nggak dibayar, angkanya diturunin. Tetap kita ikut. Ya, sewa kapal juga gitu. Niat bantu. Ya, katanya kemahalan, harusnya 3,7 juta. Ya, padahal pada waktu itu klien kami ini Dimas, sebenarnya hanya anak buahnya itu yang menginfokan diminta bantu. Mungkin begini Mas Patra, bukan soal niat bantu. Ini bisnis lah. Iya. Kan kira-kira begitu. Kalau bisnis kan bisnis deal, win-win. Ya. Nggak, tapi Untuk siapa begini, saja? dari dakwaan itu Pak, jaksa itu ngambil yang range yang paling dasar. Itu masalah di dakwaan itu kan sebenarnya itu. Harusnya katanya sekian. Padahal ada yang namanya low high sama paling bawah. ininya gitu loh. Bottom and up. Batas. Itu yang paling bahaya loh. Kira-kira hakim berpikir seperti apa kalau soal itu ya? Pertanyaannya kalau dalam hukum pidana itu apakah ada kebenaran material? Ya. Kebenaran material itu jatuh pada putusan. Putusan itu yang menentukan 3 orang hakim atau 5 orang hakim. Makanya saya bilang, ketika lihat harga atas bawah itu, kira-kira hakim akan melihat harga berapa ya? Saya kira begini ya, hakim akan bertanya tuh, ya, pada akhirnya, ini Kerry, Dimas, ya, sama Gading ini, ya, bandit jahat, ya, atau dia memang cuma usaha aja. Iya. Pada akhirnya. Kita harus tunggu persidangan semua kan? Iya, nanti Kapan itu kan lagi? ada di persidangan ya. Jadi kita setiap Selasa sekarang, ya, setiap Selasa. Tiap Selasa ya. Mudah-mudahan. Ya. Oke, Sama Bang Idam, ikutin. sebelum saya harus akhiri nih ya, tapi kan tentu kita harus membaca kemana arahnya. Apakah Anda akan mengeluarkan semua peluru-peluru di dalam persidangan sehingga apa yang menjadi tanda tanya masyarakat ini akan mengemuka, atau memang bisa jadi malah isu-isu yang kemudian sudah terdoktrin di masyarakat itu akan menguasai persidangan nantinya? Baik, yang jelas kami sepakat dengan Bang Patra dalam arti akan selalu mengungkapkan dan berusaha keras mengungkapkan fakta material, kebenaran material. Ya. Sekarang tinggal lihat dari nilai keadilannya seperti apa. Apakah kita dapat membuktikan dan kemudian apakah itu dipahami? Ya, harapan kami adalah kami minta keadilan
yang tidak hanya terdistribusi untuk klien kami saja, tapi keadilan juga yang terdistribusi pada masyarakat. Jadi apapun nanti narasi yang dibuat pasca putusan, itu keadilan yang terdistribusi. Ya. Itu harapan kami. Jadi tidak ada lagi stigma-stigma yang negatif, semua memang sudah tercermin dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kita akan selalu perjuangkan sampai Oke. ke sana. Artinya Oke. Don, kan ini kadang-kadang publik kan menstigma sesuatu dan Betul. itu menjadi persepsi umum. Iya. Kita berharap mereka bisa memperhatikan persidangan ini secara lebih detail. Iya. Karena di situ sebetulnya semua bukti akan ada di atas meja, baru kemudian ya seperti apapun keputusan hakim ya kita harus Ya, kita harus menunggu. Tapi satu kata keadilan versi Bang Patra apa dalam kasus ini? Keadilan tidak pernah diberi, tapi diperjuangkan. Oke. Ini yang bicara lawyer atau politisi. Udah campur ini. Ini masalahnya politisi yang membela Mas Hasto. Lawyer Sekjen PDIP, yang lawyer. membela. Tapi kalau lawyer bicara, ya? Iya dong. tapi Bang Don, Bang Patra, Bang Idam, kalau bicara rasa yang campur-campur tapi enak, itu cuma ada di Super. Super. Oke. Ini pokoknya silakan Abang ambil. Nah, saya ambil yang ambil banyak lagi. Enggak, buat satu Bang lagi. Idam juga. Bawain Bang Idam Oh, iya, juga. boleh. Bang Ada, Don juga Bang. boleh. Ya, ada, Bang Don Bang. ambil. Ya, ini. Nah, saya Boleh, sisanya boleh. semua ya. Super. Oke, kita akhiri sampai di Kirim sini. Bang, ya, permennya nanti. Oh iya, tenang. Ini tidak akan masuk ke persidangan permen ini ya, aman ya. Terima kasih Bang Idam, Bang Patra, terima kasih. Terima Ya, kasih. sampai Terima kita kasih, ketemu ya. lagi. Baik. Dan kita akhiri sampai di sini Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Saya Doni The Gezer. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.